Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung kita tampilkan saja Bapak RT. Oke, selamat malam pemirsa Slimat. Terima kasih atas dukungannya. Saya sebagai Ketua RT Umat, saya mencoba untuk sedikit bercerita ya pengalaman saya. Ini pengalaman mungkin bisa jadi motivasi ya buat remaja saat-saat mencari pekerjaan ya. Dulu tahun 2007 saya waktu itu baru keluar kerja ya, pindah dari suatu perusahaan mencoba untuk ke perusahaan lain karena waktu itu ada krisis ya. Jadi di perusahaan lama saya ada pengurangan dan saya mungkin terimbas dari krisis ini. Setelah beberapa bulan saya menganggur dengan keadaan atau hidup di kota yang mungkin perlu biaya untuk kontrakan, untuk makan segala macam. Jadi saya harus bangkit dan saya mencoba untuk mencari pekerjaan di perusahaan lain. Awalnya itu saya sama teman saya yang sama nasibnya dengan saya itu bersama-sama di hari Senin ya, waktu itu siap-siap mencari kerja. Dan waktu itu kalau mencari kerja zaman dulu ya, tahun berapa ya, untuk handphone sendiri itu masih langka ya, jadi hanya beberapa orang saja. Zaman SMS kali baru. Betul. Jadi saya pun ya dengan apa adanya sama teman, kalau ada ikut tebengan di motor yang mungkin ikut. Dan pada saat itu saya kebetulan lagi sendiri ya, karena teman sayanya mungkin udah jalan duluan. Saya terpaksa jalan kaki. Saya tinggal di Cikarang, jadi saya mencari lowongan pekerjaan seputar kawasan industri Jababeka. Nah, saya mencoba dari depan jalan kaki dari pintu perusahaan, satu perusahaan ke perusahaan lain. Ya kalau bahasa sekarang mah door to door kali ya. Jadi berharap ada pengumuman di depan gerbang. Tapi saya berjuang, saya jalan dari depan sampai ke belakang itu, sampai ke Unilever waktu saya ingat saya itu sampai PT Matel ya. Saya beberapa kali dan beberapa hari saya lakukan seperti ini. Dan selalu jawabannya itu udah terbiasa di mata saya ya, atau di telinga saya ya. Jawabannya selalu dengan permohonan maaf. Permohonan maaf di sini yaitu seperti biasa, belum ada lowongan, Dek, belum ada buka lowongan di sini, maaf ya. Nah itu udah terbiasa dengan seperti itu. Ya awalnya saya waktu itu dengan gigihnya tidak mengenal menyerah ya, saya terus berjalan lagi dari satu perusahaan lain bersama teman-teman yang belum saya kenal. Terus saya coba, selalu jawabannya seperti itu, maaf deh belum ada lowongan, atau mungkin wah telat. Nah, itu udah biasa lah seperti itu. Nah Itu dulu ya Pak RT ya? Tahun 2007. Sekarang juga sama sih Pak RT. Sama ya. Ya makanya ini mungkin bisa jadi inspirasi ya. Nyari kerjaan itu emang susah ternyata, bener. Jadi pas saat itu saya terpikirkan nih, dengan susahnya itu mencari kerja. Saya waktu itu jam 12.30 deh, sekitar jam-jam istirahat ya. Saya duduk di depan gerbang suatu perusahaan besar lah. Iya. Ya dengan angan-angan saya bisa bekerja di sini gitu kan. Cuman sebatas bisa melihat perusahaan ini aja dengan lamunan-lamunan saya. Saya sambil melepas kelelahan, saya mencoba atau istilahnya melihat sekitar perusahaan. Sambil ngopi Pak. Wah, cocok. Yo, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita seduh dulu ya, nikmat nih. Bismillah. Jangan lupa kopi hitam tanpa diaduk. Mantap. Nah ini jadi ini mulai serunya di sini nih, mungkin
saat saya depan perusahaan, tiba-tiba saya melihat mobil mewah. Mungkin ini yang disebut owner ya, owner perusahaan itu keluar dari gerbang perusahaan bersama supirnya. Keluar, saya hanya menatap aja. Dan waktu kebetulan juga ada teman saya yang pakai motor. Entah ide dari mana gitu, saya tuh langsung panggil teman saya aja. Dapat irap. Nah, kita mungkin karena kelelahan tadi ya, saya jadi udah blank. Tiba-tiba ada inspirasi seperti itu. Teman saya panggil, ayo antar saya aja deh. Nah, teman saya itu sampai bingung, mau kemana ini? Kan kita mau cari kerja. Udah, pokoknya ikutin saya aja antar. Nah, teman saya tanpa basa-basi juga, saya langsung naik motor mengikuti mobil tadi. Ya, mobil ya boleh bos lah owner tadi ya. Nah, diikuti nama teman saya sama saya di belakang, saya ikutin makin jauh. Ini mengarahnya ke Lipo, perumahan Lipo yang orang bilang itu perumahan besar ya, perumahan mewah. Nah, kita ikutin, jarak ya lumayan lah, mungkin sekitar berapa ratus meter lah. Ikutin, pas setelah melewati Mall Lipo itu dia belok kiri masuk ke perumahan Dago kalau tidak salah ya, perumahan Dago. Nah, di situ kita nggak bisa ikut masuk nih. Kenapa? Karena emang di situ ada akses security untuk kita punya kartu khusus ya. Emang harus pakai kartu khusus. Betul, ketat lah kalau perumahan besar itu. Akhirnya saya sama teman saya kehilangan jejak, tapi intinya saya di situ udah tahu bahwa ini adalah perumahan bos-bos lah, perumahan suatu orang-orang penting dari suatu perusahaan lah. Bayangan saya seperti itu. Akhirnya teman saya kebingungan juga. Ini sebenarnya kamu mau ngapain ke sini? Mau ada apa sih gitu. Teman saya bertanya. Akhirnya saya jawab lagi kan, udah deh, saya nggak bisa jawab sekarang. Saya bilang, sekarang kita pulang aja lagi. Saya ngajak teman pulang. Akhirnya pulang. Nah, setelah sampai kontrakan, saya selalu kepikiran nih dengan ide tadi. Ini bagaimana ya untuk cari kerja itu? Orang dari suatu perusahaan ke perusahaan lain susah untuk tembus ke dalam gitu ya, untuk masuk ke satu perusahaan itu susah sekali lah. Mungkin kalau zaman sekarang mah bilang harus ada koneksi ya, KKN kayak gitulah. Jadi zaman dulu emang udah mulai ada, cuman istilahnya saya nggak paham seperti itu. Nah, malamnya saya melamun itu tiba-tiba ya terinspirasi juga, saya besok harus ke perumahan tersebut. Jadi bukan ke perusahaannya, bukan, itulah. Jadi emang ngincer rumah owner itu. Nah, itu. Jadi saya tuh emang konyol juga ya. Pagi-pagi saya jam setelah sholat subuh, kebetulan tetangga punya sepeda. Karena malum lah kondisi keuangannya waktu itu, karena udah nganggur lama. Jadi saya nggak pakai motor, teman saya juga masih ngorok lah. Jadi saya berangkat diam-diam pakai sepeda. Betul, pakai sepeda. Dari Jababeka ke Lipo itu kan lumayan ya. Itu sekitar 30 menitan lah. Masih kuat itu ngayuh sepeda. Alhamdulillah dulu masih apa ya, perjaka lah, masih kuat lah. Takutnya kena rematik doang. Jadi alhamdulillah saya ngayuh sepeda jam setengah 6 tuh nyampe ke gerbang yang waktu saya security ditahan kemarin. Nah, karena masih pagi, kemungkinan ini A+ ya, A+ security Nggak ada. Nah, lagi A+, saya lolos. Saya masuk ke sepeda. Nah, saya masuk ke suatu perumahan Dago. Cuman di situ juga bingung saya ini mau kemana tujuannya. Sementara kan kemarin kehilangan jejak di sini. Saya jalan, saya kayu beberapa kali putaran. Nah, tiba-tiba saya tuh ngelihat ada seorang kakek ya lagi bersihin mobil depan rumah. Nah, saya hampiri lah, saya sapa ya, selamat pagi kek, ya saya sapa. Alhamdulillah orangnya ramah dan langsung menyapa. Pagi dek, mau kemana? Ya waktu dulu masih muda ya, jadi saya dipanggilnya adek sama itu. Mau kemana dek? Pagi-pagi? Ya saya basa-basi, saya lagi olahraga nih kek, lagi jalan-jalan di sini. Oh emang tinggal di perumahan mana? Nah saya di sini emang nggak bisa menjawab ya, cuman saya bisa jawabnya enggak kek nih lagi bingung aja. Saya langsung spontan ya, bingung kenapa? Akhirnya dipanggil sambil ngobrol, dia lagi cuci mobil.
saya tuh udah berapa bulan ini Pak cari pekerjaan susah, cari untuk apa masuk suatu perusahaan, Si ngelamar kakek tersebut ya. ke kakek ini. Nah kakek ini mungkin merasa iba atau pas banget atau mungkin gimana lah ceritanya ya itu. Jadi si kakek itu, emang kamu udah lulus sekolah apa? Nah, kebetulan saya kan sekolah keluaran STM ya, STM Pak Eke gitu. Nah kata kakek tadi, wah kebetulan ini mah udah kamu di sini dulu ya. Nah saya panggilkan mantu saya. Nah, panggilkanlah mantunya. Waktu itu manggilnya itu kakek ke mantunya ya, dipanggil lah gitu. Oh dipanggil. Nah akhirnya datang tuh. Dan itu mungkin nggak tahu ya nasib atau apa. Itu ternyata yang dipanggil yang kemarin saya lihat. Yang owner yang kemarin saya kuntit itu. Udah jodohnya. Nah itu udah, ya teman itu mau kekuasaan Allah ya. Dipanggil lah. Tapi dia orang sibuk dan cuman menyapa keluar. Ada apa? Ada apa Pak? Kata kakeknya. Itu kasihan tuh si adek tuh cari kerja. Kamu kasihlah kerjaan. Nah, dia bilang begitu ke Si kakeknya tuh. ke mantunya ini. Nah saya waktu itu masih berdiri di situ. Ya udah, bawa lamarannya enggak? Nah saya kan emang nggak bawa lamaran tuh karena pagi-pagi naik sepeda buru-buru kan, hanya sekedar pengen tahu dulu tadinya. Saya kaget juga langsung menanyakan lamaran. Aduh, maaf Pak, saya nggak bawa lamaran karena ini lagi olahraga, tapi saya siap untuk bawa lamaran. Oh, ya udah, kan Om, nah dia bilangnya Om ya. Om kan berangkat jam 8. Kamu masih ada waktu kalau untuk ini, ambil lamaran segera datang ke sini. Wah, itu hati saya langsung gimana ya, perasaan kita udah berbulan-bulan nyari susah Meskipun cuman nganterin lamaran iya, doang gitu dan ya. itu tidak disangka-sangka langsung gitu, baru ketemu satu rumah atau satu orang aja langsung responnya baik gitu kan, dalam artian benar-benar terfokus ke situ. Akhirnya saya disuruh ngambil lamaran, saya pamit dulu, langsung naik sepeda lagi, nggak ada kenal capek tuh. Wah, dengan girang saya langsung goes lagi sepeda ke kontrakan. Gak pegel-pegel badan. Hilang lah masa begitu mah, emang luar biasanya di situ. Siap. Sampai kontrakan, Jangan lupa olahraga berarti. sampai kontrakan teman saya baru bangun, ngapain kamu? Kerasa gerusuk ini. Saya nggak banyak ngomong, langsung ambil tas, saya mandi lah, ganti langsung berangkat lagi, tapi nggak naik sepeda lah, keringetan ya, capek ya. Dan akhirnya pakai angkot lah, waktu itu saya pinjam uang dulu lah ke teman. Mau kemana kamu? Enggak, ada urusan, saya bilang gitu. Udah, saya naik angkot ke Kuasi 17 waktu itu ya, langsung ke Lipo. Alhamdulillah setengah 8 saya nyampe di rumahnya lagi. Waktu itu si kakek nggak ada nih, udah pada di dalam. Nah ini juga ujian juga buat saya ya, maksudnya nih, aduh serba nggak enak, saya minder kan, rumah sebesar ini bagaimana lagi nih, nutup pintunya bagaimana, pintu dari ke pagar dari ke pintunya aja jaraknya udah lumayan jauh ya. Akhirnya saya sabar di situ. Nah selang beberapa menit mobil nyala tuh, mungkin dipanasin, ada supirnya datang, panggil, kamu ngapain di sini? Nah, ini saya disuruh bawa lamaran sama bapak, saya bilang di sini. Tadi kakek juga tahu. Oh yang itu tadi kakek mau udah cerita. Udah sini masuk. Nah, itu buka gerbangnya, saya ikut masuk lagi ke dalam. Nah kakek keluar. Ade udah bawa lamarannya? Alhamdulillah Pak, udah. Yaudah kamu duduk. Suruh masuk dulu. Sambil Makan dulu juga. Belum lah, makan waktu itu. Sambil duduk. Tapi alhamdulillah datanglah istrinya mungkin ya, putih lah, bawa air minum. Oh, emang kelihatan putih ya? Ya ada apa ya namanya, 30-an lah ya. Kalau yang bening-bening beda ya, beda lah ya, terawat dan terawat mungkin gitu. Nah akhirnya saya dikasih minum dulu, ketahuan kali ya dari tampangnya capek atau gimana, kasih minum. Nih Pak udah datang, nah manggil suaminya, Pak udah datang nih, ya Adek katanya. Keluarlah dia dengan pakaian yang pakai dasi sesuai dengan jabatan lah, ibaratnya suatu bos. Keluar dengan buru-burunya, duduk terus minta lamaran. Saya kasih, ini Pak lamarannya. Saya kaget dikasih lamaran, dia buka lamaran, pikir saya tuh saya terima. bukan, pikir saya kan nilai saya maaf aja ya kurang bagus ya, maksudnya pas-pasan banget. Pikir mau dilihat nilainya,
Ternyata enggak dilihat nilai. Jadi dia cuma buka, dibalik, kan ini fotokopian begini, dibalik begini, jadi kan ini polos. Dia coret-coret, pakai pulpen dia. Saya langsung gemeteran tuh, maksudnya kok lamaran saya dicoret-coret seperti itu kan? Salah apa gimana? Saya kan, waduh, nggak enak banget. Ternyata udah dicoret-coret, dimasukin lagi. Dah, saya mau berangkat, buru-buru. Kamu nanti datang aja ke perusahaan saya. Nih bawa lamarannya. Itu aja yang dia sampaikan. Dia langsung berangkat kerja. Saya kebingungan kan. Nah akhirnya saya ditinggal karena emang dia udah waktunya berangkat. Terus sama si kakek saya pamit ya, dalam artian kayak saya terima kasih nih, saya disuruh datang ke sama bapaknya, apalah gitu ke perusahaan. Nah tanpa masih dalam keadaan bingung tuh saya bawa lamaran tadi, saya langsung jalan keluar. Kata saya nih tadi nggak lupa, saya nggak nanya alamat perusahaannya di mana. Coba bayangin ya, saya bingungan itu, sambil kebingungan sambil jalanlah keluar dari gerbang. Nah ini si lamaran tadi saya pegang, saya kipas-kipasin sambil jalan. Nah ternyata saya begini, ternyata coret-coretan tadi kelihatan. Saya buka, itu alamat perusahaan. Nama perusahaan, alamat plus dengan nama bapak tadi. Ternyata namanya Bapak Markus ya, itu ingat, saya nggak bakal lupa itu namanya Bapak Markus apalah gitu. Dah Bapak Markus. Ya semoga mendengar, ini adalah cerita nyata ya, mungkin udah tua kali ya, tahun berapa itu ya, Harusnya dijenguk. ya mudah-mudahan panjang umur dan sehat. Jadi setelah itu saya pulang ke kontrakan. Nah saya disuruh datang ke perusahaan kan, saya datang lah ke perusahaan yang dituju tadi. Kebetulan saya naik ojek, tahu dah, dianterin lah perusahaan, lumayan gede perusahaannya. Nah setelah datang di situ di security, saya datang jam 9. Kesiangan. Emang di pengumuman tes jam 8. Jam 8 udah ditutup, itu jam 8.30 ditutup. Saya ke security ngadep, Pak maaf saya mau ini masalah kerjaan. Ya udah biasa lah security dengan rasa ininya, kamu ini ngelamar juga mau masuk aja nih, lihat jadwal tes sudah ditutup jam segini, jam berapa ini. Saya sempat diomelin sama security, saya dibentak waktu itu, bahkan saya pulang tuh, maksudnya disuruh keluar lagi. Udah kamu keluar aja, nggak ada lowongan lagi, Kata security tadi. Ya dengan sedih saya keluar, tapi keluarnya nggak jauh. Saya duduk lagi di depan pos, itu ada tukang kopi ya, saya duduk di situ. Nah terus saya membayangin nih, kok saya diusir begini, gimana caranya bisa masuk. Kembali lagi tuh ingat lamaran tadi ya. Saya balik, ada nama Bapak Markus gitu. Akhirnya saya beranikan diri tuh datang lagi ke security. Tapi untuk menambah tegang, ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu. Penasaran mungkin ya. Boleh ya gini aja kopi dulu. Ya, bisa dilanjut Pak RT. Aduh, penasaran. Oke, penasaran ya. Maaf nih, jaket tadi saya buka. Jadi saking penasarannya, tambah panas suasana. Ya kali aja ini kan ilmu ini bisa dipakai ya. Jadi bisa. Tadi sampai mana ya cerita saya tadi? Diomelin security. Ngomelin security ya. Jadi pas saya diusir sama security, saya pergi ke seberang lah, bukan pergi jauh, ke seberang sambil bawa lamaran yang cari kertas tadi. Akhirnya saya bingung, waduh harus bagaimana ya. Tadi sementara sama bapak tadi saya harus datang ke perusahaannya, udah ketemu diusir begitu aja sama security. Saking panasnya, jam berapa itu ya, sedap jam 9-an kan, saya gebar-gebar tuh pakai lamaran tadi. Nah pas diginiin tuh saya inget, dia kan coret-coret ya. Pas kebuka ada nama di situ, Bapak Markus. Nah akhirnya saya langsung
memberanikan diri lagi tuh, terbangkit lagi motivasi saya untuk wah kayaknya harus disampaikan ini. Saya beranikan diri tuh, datang lagi ke pos security. Nah akhirnya security, Pak, ini Pak, sebenarnya saya disuruh seseorang untuk datang ke sini. Kata security, kamu itu dibilang sudah tidak ada lowongan, udah ditutup. Ini Pak, buktinya maaf banget, ini tolong dibaca dulu. Saya sodorkan tuh lamaran saya. Iya. Dia kaget ngeliat nama Bapak Markus plus tanda tangan. Kaget dia security. Wah, ini bener, Dek, dari mana ini? Nah, sedikit saya cerita kan, maksudnya ini saya tadi pagi ketemu sama Bapak Markus. Saya tuh maaf banget karena waktu itu saya nggak tahu yang disebut Bapak Markus tuh bahwa itu tuh ownernya di situ. Jadi saya cuma nyebutnya disuruh Bapak Markus aja ke sini. Jadi seolah-olah nganggapnya kayak teman gitu loh. Security sampai marah ke saya. Sembarangan kamu manggil-manggil Markus kayak teman aja kamu, katanya. Nah di situ saya kaget juga. Enggak Pak, saya emang ini disuruh ke sini. Kamu tahu nggak ini siapa? Udah, pokoknya sekarang suruh masuk aja, cepetan masuk. Nah, alhamdulillah tuh saya suruh masuk dengan pelayanan yang berbeda dengan tadi ya. Gara-gara cari Markus. Emang kayak diseganin banget itu nama Bapak Markus itu. Akhirnya saya diapit security, langsung dibawa ke lantai 2 tempat tes waktu itu. Saya inget banget itu. Saya dengan apa adanya, kikuk campur apa gitu loh. Kayak perlakuannya beda lah ke saya gitu. Antar security dikawal, dibawa masuk ke ruangan khusus tes. Dan saya perhatikan yang tes emang udah tinggal 2 orang, 5 lah kalau nggak salah, 2 baru lolos, yang 3 kemarin katanya. Jadi ngumpul di tempat meeting ada 5 orang. Saya datang terlambat, saya security ngetepin tuh tempat meeting itu, datang. Nah dibuka, ada personalia namanya ya. Kalau nggak salah Pak Pendi, kalau nggak salah Effendi apa Pendi lah, saya ingat saya tuh. Bukan Sapendi yang di belakang, Itu marga saya. Oh. Bukan, Pak Pendi ini kayaknya orang Medan mungkin ya, orang Medan. Dari logatnya soalnya apa saya. Akhirnya dibuka, Pak Pendi. Ada apa ini? Maaf Pak, ini ada ini disuruh datang sama bos Markus, bisik-bisik lah gitu, mungkin seperti itu. Waktu itu kan Pak RT belum tahu kalau Bapak Markus tersebut belum owner di perusahaan tersebut. Sampai itu juga belum, sampai di tes juga saya belum tahu itu. Akhirnya, nah yang orang Pak Pendi ini orang Medan kan dengan logatnya, kau masuklah sini, duduk kau. Wah, itu kan Medan seperti itu ya. Saya ngikutin, saya sedikit malu ya, sedikit minder campur malu karena yang 5 itu ya penampilannya mungkin beda lah dengan saya ya, mungkin keluaran apa kuliahan atau apalah. Saya duduk di situ, saya bingung ngomong apa ya. Ditanyalah sama Pak Pendi tadi personalianya, siapa nama kau, katanya. Saya bilang nama saya. Penyiaran ponsel tidak cukup. Banyak ya. Ya pemirsa, sahabat umat masih penasaran lanjutan tentang cerita Pak RT tentang lamar pekerjaan? Mungkin akan disambung di next episode. Tadi soalnya ada telepon urgent, beliau ada pelayanan masyarakat dulu. Satu hal yang bisa kita petik, ternyata mencari pekerjaan itu susah. Jadi buat sahabat rumah, apapun pekerjaannya sekarang, malah nikmati pekerjaan yang ada, karena mencari pekerjaan itu lebih susah daripada kita melakukan pekerjaan. Jangan ngoyo-ngoyo, yang penting kita terus bekerja. Bagi yang belum bekerja juga,